Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Konsanta Brian Kita dan di sini saya akan menjelaskan proyek akhir atau program yang telah saya buat. Di sini program yang saya buat adalah kalkulator nilai mahasiswa. Jadi program ini akan menghitung nilai dari mahasiswa, nilai setiap mata kuliah mahasiswa yang nanti akan dihitung rata-ratanya, kemudian dikategorikan nilainya A atau B atau C dan lain-lain. Jadi di program ini saya menggunakan OOP. Jadi nanti kelas utama dipisah dari kelas-kelas lainnya. Di sini ada 3 kelas. Jadi ada kelas utama atau main kalkulator, kemudian ada mata kuliah atau Java, kemudian ada nilai kalkulator. Pertama-tama untuk main kalkulator. Di sini isinya adalah program utama yang menjalankan seluruh program atau seluruh perintah, input, output semua ada di sini. Kemudian di sini ada kelas mata kuliah. Di sini fungsinya untuk menyimpan data dari input yang tadi diinputkan dalam main kalkulator atau kelas utama. Kemudian di sini ada nilai kalkulator. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menghitung nilai atau data yang telah dimasukkan oleh pengguna ke dalam main kalkulator, kemudian main kalkulator ke mata kuliah, kemudian mata kuliah ke nilai kalkulator. Nah, di sini nanti programnya akan dihitung, dijumlahkan, dan dibagi agar dapat ditemukan nilai rata-rata keseluruhan dari mata kuliah, semua mata kuliah mahasiswa tersebut. Kemudian nanti keseluruhan rata-rata nilai tersebut akan diuji. Nilai tersebut masuk dalam kategori yang mana. Nah, saya akan jelaskan secara singkat. Jadi untuk main kalkulator atau kelas utama di sini saya menggunakan metode sama array untuk menyimpan data mata kuliah, nilai-nilainya, terus SKS-nya, sama apa nama mata kuliahnya. Di sini ada 7 mata kuliah, ada pemrograman dasar, pengantar ilmu komputer, dan sampai Pancasila ada 7. Jadi di main atau kelas utama program akan menyuruh pengguna untuk memasukkan nama mahasiswa. Nah, di sini ada nama mahasiswanya. Nah, untuk setiap perintah yang ada di mata kuliah ini saya bisa menjadi beberapa metode. Di sini ada metode string untuk meminta masukkan nama mahasiswa, terus ini ada metode untuk memasukkan nilainya. Jadi ada kriteria yang perlu dimasukkan dalam nilai tersebut. Ini nilainya yang nanti akan dimasukkan harus 0 sampai 100. Apabila tidak dalam kategori tersebut, maka program akan memunculkan nilai tidak dimasukkan valid, yang dimasukkan tidak valid, dan harus diulangi kembali, tetapi harus sesuai dengan kriterianya. Kemudian program akan menyuruh mahasiswa atau bukan mahasiswa dari pengguna untuk memasukkan SKS dari mata kuliah tersebut. Nah, kemudian ditampilkan hasil akhirnya nanti setelah dihitung dan dikategorikan kriteria nilainya. Kemudian di mata kuliah ini fungsinya hanya untuk menyimpan data-data yang telah dikumpulkan dari main kalkulator tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian di nilai kalkulator ini fungsinya untuk menghitung nilai yang telah ditentukan dalam main kalkulator. Jadi di sini untuk keseluruhan total
rata-ratanya diperoleh dari total keseluruhan atau total nilai yang sudah berbobot dibagi dengan total SKS. Jadi nanti datanya berupa double. Kemudian setelah ditemukan nanti akan dihitung ini apanya, bukan dihitung tapi diuji menggunakan metode ini, tentukan kategori nilai. Apabila nilainya memenuhi dari persyaratan salah satu persyaratan ini, maka akan dikriteriakan atau dikategorikan nilai tersebut sebagai variabel atau huruf apa nilai A atau B atau C tersebut. Jadi kita langsung aja coba jalankan programnya. Nah, di sini kita suruh untuk memasukkan nama mahasiswa. Misalkan nama saya sendiri, Brian Prisna. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nilai dari mata kuliah pemrograman dasar. Misalkan saya isi 89. Nah, SKS-nya berapa? Misalkan SKS-nya saya isi 5. Nah, nanti akan berlanjut ke mata kuliah selanjutnya. Nah, kita coba isi aja. Coba kita isi tidak sesuai ketentuan. Misalkan 108. Nah, maka akan muncul nilai yang dipesan tidak valid. Kita harus mencoba lagi dengan nilai yang sesuai ketentuan. Misalkan 20, 2, 7, 2. Nah, setelah kita memasukkan nilai urut mulai dari pemrograman dasar dari tercipta, nanti akan dihitung dan diperoleh hasil akhirnya. Maka program akan mengeluarkan output yang berupa ditampilkan menjadi tabel seperti ini. Hasil akhirnya. Terus namanya siapa? Tadi namanya yang kita masukkan adalah Brian Krisna. Terus mata kuliahnya apa aja? Bisa ada 7 ya. Ada 7. Terus nilainya berapa aja? Ini yang kita masukkan tadi di atas nih. Kemudian SKS-nya berapa aja? Nah, nanti dihitung, terus dikategorikan, diperoleh rata-rata nilainya 86,06. Nah, ini variabel data double tadi yang dimasukkan dalam kelas nilai kalkulator tadi. Terus ini kategori nilainya masuk dalam B. Nah, sekian penjelasan program yang sudah saya buat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.